Halo teman-teman, balik lagi ke channel Bale Film. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Assassination Classroom. Kami peringatkan di konten ini berisikan full spoiler. Film ini diadaptasi dari anime dengan judul yang sama, dan mempunyai 2 season. Pernah kebayang nggak sih, kalian masuk semester baru, ada wali kelas baru, tapi wali kelasnya itu bukan orang, melainkan sesosok mirip gurita berwarna kuning yang bisa berbicara dan suka tersenyum. Dan kalian diperintahkan untuk membunuh wali kelas itu. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Yuk tonton sampai selesai. Film ini diawali dengan ditampilkan sebuah bulan yang 70%-nya telah dihancurkan oleh alien. Alien yang juga akan menghancurkan bumi, membuat para militer di bumi sangat kewalahan. Namun, alien ini menawarkan penundaan penghancuran bumi sampai 1 tahun ke depan. Dengan satu syarat, ia menjadi salah satu guru di sekolah SMP Kunigigaoka. Tawaran tersebut lalu diterima oleh militer dunia. Cerita lalu beralih ke kelas 3E yang merupakan kumpulan anak-anak gagal, diberi tugas khusus oleh tentara SDF atau tentara bela diri Jepang untuk membunuh gurita kuning yang sudah menghancurkan sebagian dari bulan. Alasannya, jika ia tidak dibunuh dalam 1 tahun, maka ia akan menghancurkan bumi. Selain itu, ada juga hadiah sebesar 10 juta yen atau senilai dengan 1,1 miliar rupiah. Awalnya, puluhan anak SMP ini disuruh untuk membunuh menggunakan pisau khusus dan menembak gurita tersebut dengan pistol angin yang berisi peluru BB anti gurita itu. Namun pada kenyataannya tidak semudah itu. Ternyata si gurita juga punya kecepatan secepat 20 mach atau jauh lebih cepat daripada pesawat jet. Lalu datanglah seorang wanita bernama Mrs. Iriana Jelavic. Ia merupakan pembunuh profesional yang sangat terampil. Awalnya dia dikirim untuk membunuh gurita kuning tersebut. Tapi sejak itu, ia menjadi guru bahasa Inggris mereka dan mengajarkan cara menjadi pembunuh yang elit. Shiota Nagisa merupakan aktor utama dari film ini. Konflik pertama dalam kelas itu dimulai dari siswa yang meminta Nagisa untuk membawa bom berisikan peluru anti gurita. Namun rencana mereka gagal. Gurita itu berhasil menghindar dengan cepat. Dengan wajah gurita menjadi merah atau marah, ia mengancam siswa yang menyuruh Nagisa untuk melakukan hal tersebut dan menceramahi mereka agar tidak melakukan hal yang berbahaya. Lalu, ia juga mengajari mereka sesuatu cara untuk membunuh tanpa melakukan sebuah pengorbanan. Sesaat, mereka mulai senang dan menyukai gurita tersebut. Dan dengan persetujuan anak-anak kelas 3E, mereka bersepakat menamai gurita itu dengan nama Koro Sensai. Dari Koro Sensai, Koro merupakan bahasa Jepang yang artinya tidak dibunuh dan Sensai yang artinya guru. Konflik kedua terjadi ketika murid pindahan bernama Akabane Karma datang. Ia merupakan murid yang sangat cerdas yang sebelumnya berada di kelas utama sama seperti Nagisa. Hal ini disebabkan karena ia telah melukai murid kelas A yang telah membuli murid kelas E. Mengetahui latar belakang Karma, Sensai lalu mengubah sikapnya tersebut dengan beberapa cara memperlihatkan kekuatan Koro Sensai yang menghukum Karma, namun cara menghukumnya unik. Ia memberikan makanan kepada Karma karena Karma terlihat sangat pucat. Lalu memasukkan makanan yang lezat agar Karma menjadi lebih sehat. Dan Koro Sensai juga menggambarkan sedikit seni ke kukunya yang sangat imut dan bertolak belakang dengan karakter Karma. Ia pun mencoba melawan, namun dengan cepat Koro Sensai memasangkan celemek yang sangat imut. Karma pun lalu menguji Koro Sensai dengan melompati bukit yang tinggi. Namun dengan pintarnya, Koro Sensai berhasil menyelamatkan Karma. Dan seketika sikap Karma mulai berubah.
Lalu muncul lagi 2 murid dari kelas 3E. Ia merupakan robot bernama Ritsu. Ritsu ini merupakan seorang wanita yang berkomunikasi melalui layar, yang dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Tujuannya datang ke kelas 3E karena ingin membunuh Koro Sensei, menyerang Koro Sensei dengan membabi buta. Maka dari itu, siswa yang lainnya menjadi tidak suka dengannya. Namun berkat nasihat dari Koro Sensei, Ritsu menjadi akrab dan sangat bersahabat dengan teman-teman yang lainnya. Beberapa hari kemudian, muncul siswa baru lagi bernama Itona. Ritsu menjelaskan, ia dilatih dalam pembunuhan bersama dengannya. Tujuan Itona adalah membunuh orang yang lebih kuat darinya. Pada saat jam sekolah selesai, Itona mengajak Koro Sensei berduel di dalam kelas. Dengan tiba-tiba tentakel Koro Sensei terpotong, yang ternyata Itona juga memiliki tentakel di rambutnya. Sempat mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan, Koro Sensei lantas sangat marah. Dengan wajah yang memerah gelap, sambil menanyakan dari mana dia mendapatkan tentakel itu, Itona berhasil menyudutkan Koro Sensei. Namun Koro Sensei juga dengan cepat berhasil mengalahkan Itona dengan pisau yang anti gurita. Karena Itona juga sama sepertinya. Penjaganya Itona lalu membawanya pergi. Setelah beberapa bulan siswa kelas 3E dididik oleh Koro Sensei dan Jenderal Pertahanan Karasuma, ia pun akan digantikan oleh Takaoka. Di awal, Takaoka terlihat baik, karena ia mulai memberikan makanan kepada siswa. Namun sifat aslinya tidak seperti itu, karena terlihat cara mendidik Takaoka sangat keras. Ia memaksa siswa yang tak sanggup lagi untuk berlari, sehingga salah satu siswa mengatakan ia lebih senang dididik oleh Karasuma. Saat akan memukul siswa, Karasuma menghentikan Takaoka dan menyuruh menghentikan pelatihan itu. Ia pun menolaknya dan memberikan tantangan ke Karasuma berupa duel 1 lawan 1. Namun duel tersebut bukan untuk Karasuma, melainkan untuk para muridnya. Ia menjelaskan ketika ia kalah melawan muridnya, maka ia akan memundurkan diri. Karasuma pun memilih Nagashi untuk melawan Takaoka berduel, karena Nagashi memiliki suatu potensi wajib yang dimiliki para pembunuh. Dengan cepat, pertandingan pun dimenangkan oleh Nagashi, karena Takaoka tidak bisa membaca pergerakan Nagashi dan Takaoka pun pergi meninggalkan sekolah itu. Pada suatu hari, Koro Sensei akan mengadakan ujian dan akan memberikan keuntungan kepada para siswa. Setiap siswa yang mendapat nilai teratas dalam mata pelajaran akan memiliki hak untuk menghancurkan salah satu tentakelnya. Jadi ketika ia kehilangan tentakelnya, maka ia akan kehilangan sebagian kecepatannya. Ia pun tak bisa mengontrol lagi bayangannya, dan jika dia kehilangan salah satu tentakelnya lagi, maka kecepatannya akan menurun dan melemah sehingga memberikan kesempatan besar untuk membunuh Koro Sensei. Sejak saat itulah Koro Sensei mengajari satu persatu muridnya agar mendapatkan nilai bagus. Koro Sensei juga mengajari cara mengatasi kelemahan dalam bidang lain yang tidak disukai oleh para murid. Beberapa waktu kemudian, para murid berhasil mendapatkan nilai yang baik. Namun para murid tidak membunuhnya sekarang. Mereka merencanakan membunuh Sensei selama liburan musim panas. Singkat cerita, pada liburan musim panas, para murid bersiap dengan persenjataan yang lengkap. Mereka akhirnya memotong tentakel Koro Sensei. Setelah memotong tentakelnya, mereka melakukan aksinya. Menyiapkan air, karena setelah selama ini mereka belajar, mereka pun jadi mengetahui kelemahannya Koro Sensei, yaitu air. Mereka menembakkan air di sekeliling Koro Sensei agar tidak bisa kabur, dan menembakkan peluru ke arah Koro Sensei. Namun rencana mereka gagal, karena Sensei merubah bentuknya menjadi kristal yang hanya bisa pecah selama 24 jam. Di sisi lain, para murid tiba-tiba pingsan
karena mereka terkena virus oleh ulah Takaoka yang datang. Dengan liciknya, Takaoka akan menyembuhkan teman-temannya dengan penawar yang ia punya dan dengan cara menukar Koro Sensai yang sudah menjadi kristal. Dan tiba-tiba datang Itona mengejar Nagashi dan Karma yang membawa lari Koro Sensai, sedangkan para murid yang lainnya merawat mereka yang terkena virus. Nagashi yang membawa Koro Sensai lalu memanjat ke sebuah tower listrik. Di sana ia bersama Karma melawan Itona yang sebenarnya Nagashi sudah memprediksi akan terjadi hujan. Maka dari itu ia sengaja naik ke atas tower agar Itona terkena air hujan, karena ia juga lemah terhadap air, sama seperti Koro Sensai. Namun Koro Sensai aman dari hujan karena berada dalam bola kristal. Nagashi pun lalu memeluk Itona dan melepaskan tentakel yang berada di kepala Itona. Nagashi yang kembali ke sekolah melihat teman-temannya yang sudah disandra oleh Takaoka. Dengan pintarnya, Nagashi berhasil menipu Takaoka, yang sebelumnya sudah menukar Koro Sensai dengan bola, sedangkan Karma menyelamatkan teman yang lainnya, dan berhasil mengalahkan Takaoka dan anak buahnya. Pada akhirnya, Koro Sensai dibawa ke sebuah tempat oleh pemerintah untuk dihancurkan. Saat sebelum diledakkan, Koro Sensai memberikan kata-kata ke muridnya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar untuk guru selain melihat murid-muridnya tumbuh dan berkembang. Ia pun berterima kasih dan merasa senang bisa menjadi guru mereka. Dan penghancurnya berhasil. Para siswa pun sedih atas kehilangan Koro Sensai. Namun tiba-tiba Koro Sensai berada di belakang mereka. Dan cerita kembali dengan Koro Sensai yang mengajar kelas 3E dan semuanya terlihat bahagia sambil menembak Koro Sensai. Sebelum cerita ini berakhir, ada seorang penjaga Itona yang mengenakan jubah putih, belum diketahui identitasnya, dan film pun selesai. Untuk season keduanya ditunggu aja ya. Jadi jangan lupa komen lanjut season 2 di kolom komentar. Dan bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye.